Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Jana. Saya mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 di Universitas Galuh Ciamis. Hari ini saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia, yaitu kampanye praktik baik. Sebelum kita mulai penjelasan, mari kita lihat dulu yuk list of contents-nya. Yang pertama adalah Zone of Proximal Development ZPD, kemudian Scaffolding, setelah itu penerapan scaffolding pada ZPD, selanjutnya pembelajaran dan replikasi dan hasil yang dicapai. Oke, yang pertama, siapa sih yang menciptakan konsep ZPD ini? Jadi, ZPD ini adalah konsep yang diperkenalkan oleh psikolog Rusia Lev Vygotsky dalam teorinya tentang perkembangan kognitif. Vygotsky mendefinisikan ZPD sebagai jarak antara tingkat perkembangan aktual yang ditentukan oleh kemampuan memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bantuan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya yang lebih mampu. Kemudian, maka ZPD menggambarkan jarak atau ruang antara kemampuan aktual seseorang ya. Apa yang dapat dilakukan secara mandiri dan kemampuan potensialnya, apa yang dapat dilakukan dengan bantuan orang lain seperti guru, teman sebaya yang lebih berpengalaman atau alat-alat pendukung. Selain komponen penting seperti yang telah disebutkan, scaffolding adalah proses pemberian dukungan atau bimbingan yang diberikan oleh pihak yang lebih terampil untuk membantu individu mencapai kemampuan potensial mereka. Jadi dukungan ini secara bertahap akan dikurangi seiring dengan meningkatnya kompetensi individu. Oke, jadi siapa sih yang menciptakan scaffolding? Jadi Jerome Bruner memperkenalkan konsep scaffolding ini, di mana guru memberikan dukungan sementara kepada siswa dalam proses belajar. Dukungan ini secara bertahap dikurangi seiring kemampuan peserta didik meningkat, sehingga mereka dapat belajar mandiri. Dan tentunya konsep ini terkait erat dengan Zone of Proximal Development ZPD dari Lev Vygotsky. Selanjutnya, setelah tadi dijelaskan tentang Zone of Proximals and penerapan scaffolding, maka kita lihat yuk penerapan scaffolding pada ZPD. Jadi penerapan scaffolding dalam ZPD harus dilakukan secara bertahap ya, agar hasilnya yang dicapai maksimal. Proses ini dilakukan melalui tahapan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, dari dukungan penuh hingga mereka dapat belajar secara mandiri. Jadi untuk tahap 1 itu dukungan intensif, guru memberi bantuan penuh. Kemudian tahap 2 dukungan menengah, guru memberi panduan. Setelah itu tahap 3 dukungan minimal, peserta didik mulai mandiri. Dan terakhir tahap 4 peserta didik mandiri ya, sepenuhnya mandiri gitu. Jadi kita lihat ini dapat dideskripsikan dalam mata pelajaran bahasa Inggris yang saya ajarkan. Tahap 1 itu intensif ya. Jadi deskripsi bantuan itu guru memberikan penjelasan, contoh, dan dukungan penuh. Kemudian ada peran guru juga memberikan contoh, menjelaskan, dan memandu. Dan peran peserta didik yaitu mengamati, mendengar, dan meniru. Kemudian tahap 2 menengah yaitu guru menyediakan panduan seperti kerangka kalimat dan atau pertanyaan pemandu. Setelah itu memberikan petunjuk tanpa terlalu banyak arahan. Kemudian mulai mencoba dengan panduan oleh peserta didik. Setelah itu tahap 3 yaitu minimal, guru hanya memberikan bantuan jika diperlukan. Terus peran guru memberikan umpan balik atau pertanyaan terbatas, dan peran peserta didik bekerja secara mandiri dengan sedikit bantuan. Terakhir tahap 4 mandiri, siswa menyelesaikan tugas penuhnya sendiri tanpa bantuan dan mengevaluasi dan memberi umpan balik ya oleh guru. Dan terakhir peran peserta didik adalah menyelesaikan tugas secara mandiri. Nah, implementasi scaffolding dalam Zone of Proximal ZPD dilakukan di kelas 10 E4 SMA N2 Ciamis pada mata pelajaran bahasa Inggris materi announcement. Proses pembelajaran dilakukan selama 6 pertemuan dengan menggunakan scaffolding secara bertahap pada setiap pertemuannya. Oke, secara umum implementasi scaffolding pada ZPD dilakukan secara bertahap ya pada setiap pertemuan. Namun, sebelum menjelaskan secara khusus tahap-tahap ini, berikut adalah beberapa kegiatan yang dilakukan selama 6 pertemuan. Yang pertama, pertemuan 1 itu elemennya speaking listening. Guru memberikan tes diagnostik, kemudian peserta didik memahami konsep announcement. Guru menjelaskan materi announcement dan memberikan contoh konkret ya tentang announcement tersebut. Kemudian guru memberikan LKPD yaitu listening task tentang announcement stasiun kereta api Indonesia.
Kemudian pertemuan kedua dan ketiga elemennya reading dan viewing. Jadi hampir sama kegiatan pertemuan 2 dan 3 ini. Jadi yang pertama itu guru mengulang kembali materi dari pertanyaan sebelumnya. Setelah itu guru membimbing peserta didik untuk kembali memahami konsep announcement. Kemudian guru memberikan LKPD tentang announcement. Jadi pada pertemuan 2 ini guru memberikan LKPD paper base menggunakan kertas ya. Kemudian pada pertemuan ketiga guru memberikan LKPD pada dalam Google Form. Selanjutnya pertemuan keempat yaitu writing and presenting. Guru mengulang kembali materi dari pertemuan sebelumnya. Guru memberikan LKPD secara berkelompok yang berisikan outline struktur kebahasaan dari announcement. Kemudian peserta didik menulis announcement text. Peserta didik mendesain announcement text menggunakan Trello yang sudah difasilitasi oleh guru, juga menggunakan spidol, pensil warna, dan stiker yang mereka bawa. Kemudian guru memberikan bimbingan pada peserta didik secara berkelompok dalam proses pembuatan wall magazine. Selanjutnya, pertemuan kelima yaitu writing and presenting. Peserta didik mempresentasikan hasil karya berupa wall magazine. Guru memberikan umpan balik pada presentasi peserta didik, kemudian peserta didik juga menilai presentasi teman-temannya dengan media pembelajaran stik bintang dan bunga yang terdapat angka 1, 2, 3 di tengah gambar. Setelah semua kelompok selesai mempresentasikan proyek mereka melakukan group assessment saat kegiatan gallery walk. Selanjutnya, pertemuan ke-6 yaitu writing and presenting juga. Peserta didik mengulang materi announcement, recount text, dan descriptive text untuk persiapan ujian ya. Kemudian guru memberikan LKPD berbentuk latihan soal untuk persiapan ujian. Setelah itu, guru dan peserta didik membahas dan mendiskusikan jawaban esai yang dikerjakan pada LKPD. Nah, dari 6 pertemuan tersebut, terdapat 2 pertemuan yang menggunakan scaffolding secara penuh, yaitu pertemuan keempat dan kelima. Berikut penjelasannya. Jadi tahap 1, dukungan intensif, guru memberi bantuan penuh. Itu yang dilakukan adalah guru memberikan sebuah masalah kontekstual yang berkaitan dengan materi announcement pada peserta didik. Kemudian peserta didik berkumpul secara berkelompok heterogen yang ditentukan oleh guru berdasarkan dengan teks diagnostik pada pertemuan 1. Kemudian scaffoldingnya itu guru membantu peserta didik dalam memahami masalah dengan memberikan LKPD kelompok yang berisikan outline dari struktur bahasa announcement. Kemudian tahap 2 yaitu dukungan menengah, guru memberi panduan. Guru menjelaskan bagaimana cara menulis announcement dan mendesain wall magazine. Kemudian scaffoldingnya guru membimbing peserta didik secara berkelompok dan individu. Dan peserta didik mulai menulis outline yang diberikan dari LKPD. Selanjutnya tahap ketiga yaitu dukungan minimal, yaitu peserta didik mulai mandiri. Peserta didik menulis announcement text ke dalam sebuah paragraf setelah mendapatkan bintang dari guru. Jadi sebelumnya itu mereka harus direvisi dulu mana yang salah, mana yang benar, kemudian dipindahkan ke sebuah paragraf ya gitu. Kemudian peserta didik mendesain wall magazine menggunakan kertas buffalo yang difasilitasi oleh guru. Scaffoldingnya ini guru memantau perkembangan peserta didik dan proyek yang mereka sedang buat ya. Selain itu, guru juga menjawab atau menerima peserta didik yang meminta saran dalam mendesain wall magazine mereka, tentunya secara tidak terlalu berlebihan gitu. Jadi sesuai kebutuhan mereka saja. Kemudian peserta didik mempersiapkan presentasi dengan kriteria yang telah disebutkan guru. Nah, tahap yang keempat ini mandiri. Peserta didik sepenuhnya mandiri ya. Peserta didik mempresentasikan hasil karya mereka berupa wall magazine tentang announcement sesuai dengan topik yang mereka dapatkan. Kemudian peserta didik memberikan nilai pada presentasi temannya, juga membantu dalam menganalisis dan mengevaluasi hasil karya mereka menggunakan stik bintang dan bunga yang terdapat angka 1, 2, 3 tadi. Kemudian peserta didik melakukan group assessment saat gallery walk. Scaffoldingnya itu guru memberikan umpan balik setelah peserta didik presentasi, serta membimbing dan memantau berjalannya proses gallery walk di kelas. Berikut adalah dokumentasi kegiatan yang kita lakukan. Di sini mereka itu sudah meletakkan ya awal outline-nya, kemudian letakkan ke paragraf. Setelah itu di sini mereka mendesain. Di sini mereka mendesain semua kegiatannya didesain. Kemudian dokumentasi kegiatannya itu juga ada yang pertama ini mereka presentasi sesuai dengan topik yang mereka dapatkan ya, ada 9 kelompok. Setelah itu mereka juga merating yang sebelumnya saya katakan, yaitu menggunakan stik bintang dan stik bunga. Kemudian di sini kegiatan gallery walk
Mereka keliling, terus melakukan group assessment. Seperti itu, kemudian hasil yang dicapai adalah peserta didik dapat memahami materi pelajaran secara mendalam karena mereka mendapat bantuan sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Kemudian peserta didik mengalami perkembangan dalam keempat keterampilan berbahasa, yaitu listening, reading, writing, and speaking. Dan peserta didik menjadi lebih percaya diri, mandiri, dan mampu menyelesaikan tugas tanpa bergantung pada guru. Kemudian peserta didik mampu berpikir mandiri untuk memecahkan masalah serta berpikir kritis, dan peserta didik belajar bekerja sama ya, berbagi ide, dan saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa guru menerapkan scaffolding dalam ZPD di kelas 10E4 SMA N2 Ciamis secara efektif dan interaktif pada praktek pengalaman lapangan 1 selama 6 pertemuan secara bertahap. Penerapan scaffolding secara bertahap dalam ZPD pada pembelajaran bahasa Inggris ini memberikan dampak positif bagi perkembangan peserta didik. Dengan memberikan bantuan sesuai kebutuhan dan secara bertahap mengurangi dukungan, mereka dapat memahami materi pembelajaran secara lebih baik, meningkatkan hasil akademi, dan mampu meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri mereka. Dengan scaffolding, proses pembelajaran menjadi lebih efektif, terarah, dan relevan dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Strategi ini juga menciptakan pembelajar yang aktif, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan pembelajaran di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.